saya yakin Gus Dur juga akan berada bersama mereka yang pusing karena harus menghadapi PPN naik 12% tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nazaruddin Umar, yang semalam sudah ketemu di Haul Ciganjur, tiba-tiba ketemu lagi di sini. Besok rencana mau hadir di Haul Gus Dur mana lagi, Pak? Kita biar berangkat bareng aja, Pak. Saya biasanya itu kalau menyapa, saya biasanya menyapa para kiai dulu, baru kemudian aparat negara, karena saya percaya urusan Tuhan lebih duluan dibanding urusan negara. Tapi masalahnya ini menterinya menteri agama dan kiai juga, jadi jelas disebut pertama. Yang saya hormati Gus Kikin, Gus Hakim Mahfudz dan Ibu Nyai Leli, ada Kiai Said Akil Siroj. Kalau ini kiai-kiai saya nggak berani ngeledekin. ada Gus Irfan, ada Bapak PJ Gubernur, ada Ibu Nyai Solahuddin Wahid yang saya sayangi, alias tante saya, ada Habib Umar Mutohar, ada Ibu Munjidah, dan juga ada Mas Wakil Gubernur yang selalu aja kesusu, Mas M. Mendadak. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu karena saya belum kenalan. Mungkin Bapak Ibu sekalian kaget karena di poster itu fotonya Mbak Yeni Wahid. Kok pas muncul bentuknya begini ya. Ini bukan Mbak Yeni yang membengkak, agak mengembang, bukan. Saya pemain cadangan kebetulan. Mbak Yeni tidak enak badan karena kecapean. Kebetulan Mbak Yeni menjadi ketua panitia Haul Gus Dur ke-15 di Ciganjur semalam, sehingga sebagai pemeran pengganti dikirimlah saya. Mbak Yeni bersama teman-teman panitia dan keluarga memutuskan bahwa tema untuk Haul Gus Dur ke-15 tadi malam di Ciganjur, yang juga dihadiri oleh Pak Nazar, dihadiri oleh banyak tokoh, ada Pak Mahfud, ada Gubernur Jakarta terpilih, ada banyak lagi kiai-kiai, ada Gusmus. Tema yang dibawa adalah menajamkan nurani, membela yang lemah. Mengapa tema tersebut yang dipilih? Karena kami percaya itu adalah salah satu warisan Gus Dur yang kemudian mungkin hari ini sudah mulai menipis atau mungkin sulit kita temukan. Kami percaya untuk waktu yang sangat panjang, untuk waktu yang sangat lama, apapun yang dilakukan Gus Dur kemudian merujuk pada mengasah nurani untuk membela yang lemah. Tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai membela yang lemah? Seperti apa sih membela yang lemah itu? Soalnya ada juga yang bilang membela wong cilik, tapi lebih banyak juga yang dibela kemudian pada akhirnya adalah orang-orang gede. Wong ciliknya tetap cilik, bahkan mungkin makin cilik. Sementara yang gede semakin gede. Lalu pertanyaannya, seperti apa kita bisa membela yang lemah? Seperti yang kemudian kalau kita bilang ini adalah warisan, salah satu warisan Gus Dur, salah satu yang diteladankan oleh Gus Dur, seperti apa? Saya mungkin mau membahas hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Indonesia.
untuk semua perempuan yang ada di sini dan juga untuk semua laki-laki yang ada di sini karena semuanya lahir dari rahim perempuan. Di Indonesia, Hari Perempuan dikenal sebagai Hari Ibu, tanggal 22 Desember. Padahal pada saat Hari Ibu ini dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada sejarahnya, hal itu dianggap sebagai hari untuk kekuatan perempuan, untuk menunjukkan kekuatan perempuan, untuk pemberdayaan perempuan, untuk menunjukkan bahwa perempuan adalah juga makhluk yang didaya seperti laki-laki. Tapi pada sejarahnya, pada perjalanannya, di era-era setelahnya, Hari Ibu kemudian direduksi, dikurangi menjadi peranan Hari Ibu saja. Ada kemudian pemimpin-pemimpin yang mereduksi itu menjadi sebuah politik yang kita sebut dengan ibuisme, bahwa perempuan kemudian direduksi menjadi hanya berkaitan dengan menjadi ibu, dan yang artinya hanya berkaitan dengan mengurusi keluarga dan anak-anak. Padahal peran perempuan kemudian begitu besar. Hari Perempuan awalnya, Hari Ibu awalnya itu dimaksudkan untuk kemudian menunjukkan betapa banyaknya tindakan-tindakan dan juga bukti-bukti nyata yang sudah dimunculkan oleh pemberdayaan perempuan, oleh kekuatan-kekuatan perempuan, kemudian direduksi. Hubungannya apa? Hubungannya adalah ini berkebalikan dengan apa yang dibawa oleh Gus Dur, terutama ketika beliau menjadi presiden. Gus Dur bukan melimitasi atau mereduksi, lalu kemudian entitas-entitas, kelompok-kelompok yang selama ini dilabeli dengan minoritas, lemah, yang sebelum-sebelumnya semakin dilemahkan seperti perempuan tadi, kemudian direduksi tugas-tugasnya, direduksi keberadaannya, dilimitasi. Oleh Gus Dur kebalikannya, Gus Dur menunjukkan bahwa mereka memang berdaya. Yang tadinya dipaksa dan dilemahkan oleh Gus Dur kembali dibangkitkan kekuatannya. Maka saya merasa bahwa ada dua hal ketika kita memaknai bagaimana membela yang lemah, belajar dari Gus Dur. Yang pertama adalah membela yang lemah, artinya kita berada bersama mereka. Kita berdiri bersama mereka. Sudah tidak diragukan lagi, kita semua pasti sudah paham bagaimana Gus Dur selalu ada ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian diperlakukan dengan buruk, diperlakukan dengan tidak adil oleh kelompok-kelompok yang jauh lebih berkuasa, apapun kekuasaannya, entah itu negara, entah itu kelompok yang lain. Beliau pasti ada bersama mereka yang dilemahkan. Beliau pasti ada bersama mereka para mustadafin. Berdiri bersama mereka. Jadi kalau hari ini saya sangat yakin, kalau ngomongin kelompok-kelompok yang kemudian pusing, karena mulai bulan depan kita akan menghadapi PPN 12%. Saya yakin Gus Dur juga akan berada bersama mereka yang pusing karena harus menghadapi PPN naik 12% tersebut. Yang kedua, bagaimana kemudian kita memaknai membela yang lemah, yaitu Gus Dur selalu percaya bahwa tidak ada manusia yang lemah, tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang miskin. Yang ada hanya kelompok-kelompok yang dilemahkan, dimiskinkan dan dibodohkan. Dan seringkali hal tersebut memang dilakukan secara terstruktur dan secara masif untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang selalu diingatkan oleh Gus Dur. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita bicara tentang membela yang lemah
adalah mengembalikan kesadaran pada mereka yang dilemahkan bahwasanya mereka tidak lemah dan membantu memulihkan keberdayaan mereka. Saya sangat yakin itu yang dilakukan oleh Gus Dur selama ini. Bagaimana kita kemudian bisa melakukan hal tersebut? Tentu saja perlu mengasah nurani. Itu sebabnya tema semalam adalah mengasah nurani, membela yang lemah. Dan untuk mengasah nurani, apa yang paling tepat selain melalui akal dan akhlak? Dan tempat mana lagi yang paling tepat kalau bukan pesantren? Saya sangat yakin Gus Dur terasa nuraninya karena begitu lamanya bersinggungan dengan dunia pesantren, menjadi bagian dari dunia pesantren. Untuk itu penting malam ini kita mengingatkan kembali nilai-nilai tersebut. Penting untuk kemudian kita mengevaluasi sudah seberapa jauh kita dari nilai-nilai tersebut. Saya tidak mau panjang-panjang, saya itu deg-degan karena harus bicara di depan kiai-kiai seperti Pak Nazar dan Pak Said. Nanti biar beliau-beliau yang lebih pantas untuk berceramah, untuk bicara, untuk mendedah apa yang sudah diwariskan oleh Gus Dur. Saya hanya ingin mewakili keluarga menyampaikan terima kasih. Tema semalam apa yang dilakukan oleh Gus Dur malam ini adalah buktinya. Bagaimana begitu banyak masyarakat bahkan dengan kondisi tadi hujan dan becek tetap datang. Bahkan di Ciganjur saya kemarin nggak tahu ada berapa ribu orang. Saya untuk keluar aja susah sekali, kendaraannya banyak sekali yang harus jalan panjang, dan ini menjadi bukti tidak mungkin orang dicintai sebegitunya sampai bahkan di tahun ke-15-nya haulnya masih diperingati sedemikian rupa seperti malam ini, kalau bukan karena pembelaannya terhadap kemanusiaan, terhadap manusia-manusia. Semoga melalui haul hari ini dan melalui haul selanjutnya kita selalu dapat bergerak bersama, membawa teladan itu untuk tetap hidup. Gus Dur dan kiai-kiai yang lain, panutan-panutan kita boleh beristirahat raganya, tapi teladannya kita tetap hidupkan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.